Oke Sobat Opera, ketemu lagi di channel Anhari. Nah Sobat Opera, kali ini edukasi kita akan membahas tentang kasus perdarahan dan patah tulang. Dalam kegiatan sehari-hari kita tentunya melakukan satu aktivitas, yang aktivitas ini bisa saja terjadi kecelakaan ya, dan kecelakaan ini bisa mengakibatkan perdarahan ataupun patah tulang. Nah kadang masyarakat ketika kita menemukan kasus perdarahan patah tulang, kita bingung mau melakukan apa yang harus diperbuat. Nah, kali ini kita akan mengundang narasumber kembali, rekan saya Dr. Maria Lisbeth Irnita. Ikuti keseruannya, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di konten-konten yang sangat menarik di channel Anhari. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Nah, telah hadir di studio yang kesekian kalinya, Dr. Maria Lisbeth Irnita. Apa kabar, Dok? Baik sekali, Mas Anhari. Bagaimana kabar Mas Anhari? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Sobat Opera juga sehat ya. Iya, tentu saja. Oke, Dok. Kali ini kita mau bahas tentang penanganan luka dan patah tulang nih, Dok. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu tentang luka itu apa sih menurut medisnya gitu. Oke, baik. Jadi Sobat Opera, apa sih yang dimaksud dengan luka? Luka itu sebenarnya merupakan terputusnya kontinuitas jaringan yang menyebabkan kerusakan pada kulitnya. Nah, luka itu sendiri pada akhirnya seperti yang kita ketahui, yang banyak terjadi gitu ya Mas Anhari ya, bisa menyebabkan perdarahan pada pasiennya atau pada penderitanya ini gitu. Nah, perdarahan itu sendiri ada dua macam nih Mas Anhari nih. Ada dua macam. Perdarahannya ada internal dan ada eksternal Sobat Opera. Kalau yang internal itu biasanya bentuk perdarahannya tidak kita lihat gitu. Jadi ya. tidak terlihat ya, perdalan dalam gitu ya. Di dalam. Tapi kalau yang eksternal ini nih, yang biasanya kita yang suka lihat, sering lihat ya. serem ya Sobat Opera ya. Jadi dia berdarah-darah keluar. Betul. Kalau kebetulan dapatnya yang banyak, biasanya orang-orang akan lebih fokus ke perdarahan itu sendiri. Oke. Nah, perdarahan ini kan terus terang aja kadang-kadang orang terlihatnya secara teori gampang melakukan penanganannya, tetapi pada kenyataannya ketika masyarakat menemukan perdarahan, mereka tuh panik gitu, Dok. Nah, kira-kira mungkin kalau di rumah sakit kan oke lah, tenaganya lengkap, kemudian alatnya lengkap. Nah, kalau di rumah atau di jalan nih, masyarakat menemukan perdarahan, apa yang harus dilakukan kira-kira? Baik, jadi kalau yang namanya luka, Sobat Opera, baik yang bentuknya berdarah ataupun yang tidak berdarah, kalau judulnya luka, sebaiknya memang kita bersihkan dulu gitu ya Mas Anhari ya. Mungkin Sobat Opera pernah melakukan pembersihan luka dengan menggunakan alkohol. Jadi alkohol itu dituangkan langsung ke lukanya gitu ya. Apa rasanya itu? Ya. Jadi kalau buat teman-teman yang udah mungkin pernah melakukan itu, tahu tuh rasa perihnya, panasnya, sangat perih, sakitnya gitu ya. Dan itu sangat tidak dianjurkan ya Mas Anhari ya. Harus sebenarnya sangat simpel sekali untuk penanganan luka itu sendiri. Kalau lukanya terbuka, baiknya sih kita siram dengan air mengalir. Disiram atau diguyur dengan air yang mengalir ya. Ketika keadaannya mendesak atau gawat darurat, air yang dibutuhkan gak harus steril nih Sobat Opera, karena akan sangat sulit menemukan air steril ya. Jadi baiknya pakai air yang bersih aja dulu. Yang penting dia bersih. Betul. Nah, air bersih untuk membersihkan lukanya tadi ya, Dok ya. Kemudian, nah otomatis kan luka pasti ada darah yang mengalir. Nah, kira-kira untuk menutupnya ini seperti apa? Pakai apa sih gitu? Kalau kondisinya di luar nih. Oke, baik. Jadi untuk tadi saya udah jelasin ya mengenai bagaimana membersihkan lukanya itu sendiri. Nah, kebetulan kalau lukanya terbuka, berdarahnya banyak, memang betul kita perlu menghentikan perdarahannya. Apa sih akibatnya kalau perdarahannya tidak dihentikan? Itu dulu ya, kita menghentikan perdarahan. Supaya tahu masyarakat itu penting loh menghentikan perdarahan itu. Nah, itu efeknya apa? Efeknya apa? Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu nih sama Sobat Opera, pembuluh darah di badan kita ini tuh ada 3 macam gitu yang paling pokok gitu ya jenisnya. Ada yang perdarahan dari pembuluh darah arteri, ada yang vena, ada yang kapiler. Nah, kalau perdarahan
yang besar itu, Mas Anhari, yang Ya. bahkan bisa kalau tidak ditangani dengan cepat bisa menyebabkan kematian, itu perdarahan biasanya dari pembuluh darah besar seperti arteri. Oke. Terus ngebedainnya gimana sih, gitu Ya. kan? Biasanya teman-teman pasti akan bertanya-tanya Betul, nih Sobat betul. Opera nih, Ya. gimana ngebedainnya? Ya. Biasanya kalau lukanya itu pembuluh darah yang pecah adalah pembuluh darah besar seperti arteri, Ya. darahnya itu akan mancur, seperti air Air mancur gitu ya. Mungkin Sobat Opera juga pernah lihat lah ya. Betul. Nah, kalau pembuluh darah vena, perdarahannya besar tapi dia tidak mancur, Tidak tapi dia mancur ya, mengalir ya. gitu Hanya ya. mengalir, Jadi dia betul. mengalir. Oke. Nah, kalau kapiler biasanya dia lebih kecil lagi tuh Mas Anhari, rembes-rembes Oke. gitu. Terus gimana penata laksanaannya sih Iya. supaya perdarahan itu bisa kita Bisa tutup berhenti, ya, betul. sehingga tidak menyebabkan kematian atau Oke. kecacatan lebih lanjut seperti Betul. itu ya. Nah, cara paling simpelnya sebenarnya kalau kita ngingetnya paling gampang tuh 4T tuh Mas Anhari. Apa tuh 4T? 4T itu apa sih? Bukan diterawang ya, bukan kayak uang ya. Ditekan, diterawang gitu ya. Enggak, jadi 4T itu tutup, Tutup, tekan, tekan, tinggikan, tinggikan. dan ada satu T lagi titik tekan Oke. sebenarnya. Jadi misalkan di sini luka, berarti tutup, Terus ditekan, ditekan di lukanya, kemudian ditinggikan. tinggikan kalau dia berada di ekstremitas ya Mas Oke. Anhari ya. Artinya Betul. misalnya di tangan, Iya, di kaki betul. gitu. Iya. Dan tidak ada patah tulang itu tadi. Kenapa sih patah pada luka-luka patah tulang tidak kita tinggikan biasanya? Karena sakit ya. nyeri udah pasti Pastinya. gitu ya. Sobat Oke. Opera juga pasti tahu nyerinya luar biasa, Luar biasa. gitu ya. Oke. Jadi Iya. situasional. Siap. Jadi kan kita tutup. Nah, ditutup ini menggunakan apa sih, kain apa gitu? Kan kita ceritanya ini ada di rumah yang mungkin keterbatasan ya, tidak ada mungkin kasa steril gitu kan, ataupun di jalanan. Menggunakan apa nih Dok kira-kira? Lebih simpelnya, yang penting tertutup gitu. Ya, kalau teman-teman misalnya punya kasa yang Oke. steril ya bagus gitu ya. Tapi kembali lagi sangat sulit mencari sesuatu yang steril gitu saat Betul, keadaan gawat betul. darurat. Jadi Sobat Opera bisa pakai apa saja, kain boleh. Misalnya Sobat Opera punya apa ya, kasa yang biasa tidak harus yang steril, itu Betul. juga boleh. Atau yang paling gampang nih Mas Anhari, Apa tuh? biasanya cewek-cewek suka bawa nih Apa Mas tuh? Anhari. Kira-kira apa yo? Oh, iya, Biasanya iya, iya, kalau iya. perempuan Ah, itu, saya tahu, nah, iya. kalau lagi sensitif dia suka bawa-bawa nih. Siap. Yang biasa setiap bulan datang. Iya, Nah, betul. jadi itu bisa digunakan juga ya Dok Bisa ya? digunakan. Jadi untuk kita bukan, menutup maaf luka. nih, bukan ngomongin jorok nih ya, tapi memang itu bisa kita gunakan ya, selain kain yang bersih tadi. Betul. Seperti Jadi itu. bisa dipakai pembalut nih teman-teman ya. Betul, betul, Tapi betul. syaratnya kembali lagi bersih. Harus bersih juga. Jadi pembalut yang baru, Ya, kain betul, yang betul, betul. bersih itu Betul, bisa betul. digunakan untuk menutup luka. Jadi prinsipnya adalah bersih ya Dok ya. Oke, saya sedikit ini ya, review sedikit ya, bahwa luka tadi ketika terjadi kita bersihkan dengan air yang mengalir, kemudian baru kita tutup dengan kain yang bersih, minimal bersih ya. Kalau syukur-syukur steril ya Dok ya. Iya, betul sekali. Oke. Nah, Dok, bagaimana luka yang disertai dengan patah tulang nih Dok? Oke, baik. Ini juga banyak kejadiannya Banyak, ya Mas Anhari. betul. Dan biasanya luka yang disertai patah tulang itu perdarahannya besar nih Sobat Opera nih. betul, betul. Gitu ya. Patah tulang itu sendiri, kalau tadi kita bicara luka, kita bicara mengenai terputusnya kontinuitas jaringan. Jaringan, ha? Kalau pada patah tulang, terputusnya kontinuitas tulang. Betul. Jadi yang harusnya tulangnya nyambung begini nih ya Sobat Opera, bisa jadi dia patah begini. Atau yang bahkan patah. tumpang tindih. Betul. Nah, karena si tulang ini patah, ada kemungkinan patahan tulang ini kan tajam nih, Betul. Menari gitu ya Sobat Opera. Nah, ini Menembus. bisa menembus jaringan, Jaringan. merobek si kulit tadi. ya kembali merusak Sehingga kulitnya menjadi ini. terbuka. Jadi terbuka, patah Oke. tulang terbuka. Nah, patah tulang itu sendiri pada dasarnya juga ada dua, yang terbuka dan ada yang tertutup. Tertutup, betul, Ya, betul. nah kalau yang terbuka ini yang suka menyebabkan infeksi. Jadi betul, karena betul, betul. terbuka tentu aja ya, lukanya Siap, siap. terbuka, terpapar oleh berbagai macam kotoran debu Betul, betul. gitu. Nah, beberapa mungkin Sobat Opera juga ketahui di masyarakat kita sendiri masih banyak nih masyarakat yang menanggulangi si Sendiri. luka, ya patah tulang itu sendiri gitu ya. Iya. Jadi ada yang ketika dia patah tulang terbuka, untuk nutup lukanya dia pakai berbagai macam Daun gitu ya. daunan gitu ya. Ramuan. Ya, ramuan gitu. Ramuan-ramuan ini kadang Ya. kebersihannya kita tidak Kita- bisa jamin gitu ya Mas Anhari ya, kebersihannya. Siapa tahu bekas apa ya. Betul, pengolahannya gitu ya. betul. Karena itu tidak bisa kita jamin, terkadang si tanam-tanaman atau ramuan-ramuan ini malah menyebabkan lukanya itu kotor dan infeksi untuk kedepannya. Nah, itu Sobat Itu. Opera. Terus Dok, ini kan betul
tulang ini kan memang kalau patah itu nggak mungkin patahnya juga ada yang rapi, ada yang nggak rapi. Jadi kebanyakan sih nggak rapi ya, karena kalau terbuka kan memang membuka tadi ya jaringan tadi kan. Nah, kira-kira kan banyak juga tuh kalau penanganan luka itu diluruskan, kemudian tulangnya dimasukkan gitu kan. Ya, itu betul. boleh nggak tuh seperti itu? Iya, banyak ya teman-teman yang Banyak. seperti itu ya. Iya. Jadi kalau patah tulang baik yang terbuka maupun yang tidak terbuka, sebaiknya itu memang jangan diluruskan gitu. Apalagi kita tidak tahu bagaimana bentuknya, strukturnya ya. Terus kita tarik nih. Nah, itu tuh yang kadang-kala menyebabkan pertama perdarahannya bisa tambah lebar, betul. patah tulangnya bertambah parah, Betul. dan bisa menimbulkan kecacatan lebih lanjut. Kecacatan dan rasanya luar biasa sakit pastinya luar ya. biasa sakit. Berarti paling tidak kita amankan dulu perdarahannya, kemudian untuk meluruskan atau yang lainnya kan harus difoto atau gimana tuh dok, di ekstra ya, Ya, mungkin di betul ronsen ya, sekali. Jadi rumah sakit kalau gitu ya. yang namanya patah tulang cuma satu nih cara mendiagnosa dengan tepat. Iya. Diapain? Difoto, Difoto, X-ray gitu. betul. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa maaf ya, jadi kayak diraba terus tiba-tiba tahu nih mau patahnya di bagian ini. Telepati. Telepati gitu ya. Jadi untuk Iya, memastikan betul. memang satu-satunya hanya dengan X-ray. Betul, Sobat Opera. Jadi memang jelas sekali ya kalau memang kita mau tahu daleman posisi patah tulangnya seperti apa, memang harus difoto. Karena kalau kita lihat mungkin ya, Sobat Opera juga tahu lah kalau X-ray atau ronsen itu pasti kelihatan semua strukturnya gitu. Kalau kita nggak tahu, mungkin pada saat memasukkan salah ya, nancep kemana-mana, akhirnya memperburuk juga ya. Memperburuk. Sering kejadiannya di masyarakat juga begitu, Mas Hari. Misalnya dia patah tulangnya numpuk gitu ya istilahnya betul. ya. Terus ditarik sendiri nih. Ternyata ketika ditarik yang harusnya dia lurus nyambung seperti ini ya Sobat Opera ya. Tiba-tiba Akhirnya- ditariknya belum cukup nyambung nih. Akhirnya kalau ini terjadi di kaki kanan nih misalnya. Terus dia ada kalus yang terbentuk karena seiring dengan perbaikan Betul. lukanya dia kan akan membentuk kalus gitu ya. Iya, Jadi betul. dia ada perbaikan di situ. Tapi akhirnya jadi bagaimana nih Nyambungnya kira-kira? kurang ini ya. Nyambungnya kurang pas. Kurang Jadi pas. kaki yang sebelah kiri Nggak kemungkinan lurus. akan berbeda dengan yang Betul, yang sebelah kanan. Jadi pincang gitulah istilahnya Siap. Ya, memang mungkin masyarakat pengen melakukan tindakan sendiri karena mungkin si korban kan kasihan ya kan. Cuma menurut dari medis memang harus kita lihat dulu dengan foto ya atau ronsen tadi supaya kita bisa melakukan tindakan dengan pas gitu ya dok ya. Oke dok, kira-kira kalau misalkan penanganan luka dan patah tulang ini kurang baik dalam penanganan di awalnya itu akan gimana sih dok? Infeksi atau bagaimana gitu nantinya? Betul. Itu kembali lagi tadi saya bilang kalau lukanya ditanganinya di awal tidak baik Iya. bisa infeksi. Betul. Kalau patah tulangnya juga tidak ditata laksana dengan baik kemungkinan bisa panjang sebelah atau betul. menyebabkan kerusakan jaringan yang lebih luas gitu Iya. ya. Nah ini yang harapannya adalah penanganan di awalnya Harus baik. cukup baik Betul. agar bisa ditata laksana juga hasilnya juga lebih baik gitu Betul, ya. betul. Nah, gimana sih penanganan yang baik itu kalau Di itu awal. terjadi di kita di awal Nah, gitu ya? ini Sobat Opera. Pertama kembali lagi saya ingatkan, Iya. tata laksana lukanya dulu sebelum kita tata laksana Patah patah tulang. tulangnya. Oke. Karena lukanya ini untuk patah tulang terbuka terutama ya, yang Sepakat. kelihatan lukanya gitu ya, perdarahannya juga besar misalnya. Kita tutup dulu, kita bersihkan dulu, kita tutup gitu ya Betul. Sobat Opera. Nah, kemudian kita tata laksana patah tulangnya. Betul. Yang paling mudah sebenarnya Sobat Opera bisa pakai bidai. Bidai. Bidai atau mungkin apa yang Kayu sering- yang lurus kayu gitu ya, lurus, papan iya, gitu ya. betul. Betul. Kalau nggak punya pakai apa nih dok, nyari-nyari kayu susah Iya, gitu betul, ya. betul. Biasanya bisa juga teman-teman atau Sobat Opera di sini menggunakan kardus, Kardus yang keras ya. kardus yang keras ditaruh. Fungsinya apa sih kita lakukan pembidaian patah Betul. pada Patah bagian tulang. yang patah itu gitu ya, supaya tulang yang patah tersebut tidak bergerak, Tidak bergerak, betul. lebih lanjut sehingga tidak menyebabkan kerusakan di jaringan-jaringan sekitarnya iya. lagi gitu. Jadi kerusakannya nggak lanjut ya. betul, terutama juga bisa mengurangi nyerinya Rasa nyeri. pada pasiennya. Betul. Karena saya bisa bayangkan kalau orang patah tulang itu nyerinya luar biasa. Nyeri sekali Nyeri teman-teman. sekali, ya betul. Nah, satu lagi dok. Kira-kira faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka dan patah tulang nih apa sih dok? Sobat Opera mungkin perlu tahu. Ya, Sobat Opera mungkin juga harus tahu ya, ini Ya. penting juga ya. Jadi apa saja sih faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka itu sendiri Betul, gitu ya? betul. Yang pertama
usia, itu udah pasti. Usia. Anak-anak biasanya dia lebih cepat sembuhnya daripada orang tua. Betul. Yang kedua, tempat lukanya. Artinya di mana luka itu terjadi atau patah tulang itu terjadi. Betul. Biasanya kalau di persendian memang agak sedikit lama karena biasanya tetap gimana pun juga kita suka pakai untuk bergerak terus. Tidak sadar. Betul. Kemudian yang ketiga, luas lukanya. Luka yang kecil sama luka yang besar sudah pasti lebih lama sembuh luka yang besar gitu ya Sobat Opera. Kemudian riwayat penyakit sebelumnya, apakah disertai dengan diabetes misalnya, atau sering kita dengar dengan sebutan kencing manis gitu ya, itu biasanya faktor penyembuhan lukanya juga lebih lama dibanding yang sehat-sehat aja gitu ya. Kemudian pengobatan di awal juga, nah ini pentingnya yang tadi saya bilang di awal, kebersihan lukanya, terus sudah diobati dengan apa saja, bagaimana membidainya patah tulang itu sampai dengan dibawa ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Dan itu sangat penting sekali ya Dok, karena saya pernah juga menemukan kasus ya bahwa ada orang yang luka tapi karena nggak diobati kemudian nggak dibersihkan akhirnya jadi maaf jadi infeksi ya. Iya betul sekali. Infeksi itu juga tentu aja yang udah luka yang sudah infeksi. Iya betul. Dengan luka baru lebih lama sembuhnya kalau dia sudah infeksi. Jadi memang di awal itu harus benar-benar ya. Tadi itu faktor utama juga ya, harus dibersihkan dengan baik. Oke, akhirnya kita di penghujung juga ya Dok ya, karena waktu jual lah ya. Nanti kita akan coba bahas lagi yang menarik, tapi sedikit kita review bahwa ketika kita menemukan ya pasien atau korban atau siapapun luka patah tulang, yang pertama tadi adalah dari cara penanganan di awal. Berarti ya harus bersih dan lain sebagainya. Tadi sudah dibahas di awal. Kemudian juga faktor yang mempengaruhi tadi kita sudah bahas juga. Nanti bisa diulang-ulang ya video ini. Oke, jadi itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Kemudian jangan lupa tulis di kolom komentar. Next, apalagi sih tema yang menarik buat kita bahas, yang bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Dadah. Sampai ketemu.